Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sin. Nah, di video kali ini aku mau review tentang my hair care rutinnya ya. Jadi aku pakai produk apa aja untuk perawatan rambut aku. Karena ini udah kayak lumayan banyak di request dan banyak yang nanyain aku di DM Instagram sama TikTok juga, kayak mau tahu perawatan rambutnya kayak gimana sih gitu. Jadi aku bikin aja langsung di YouTube supaya bisa jelasin bener-bener kayak karena lumayan banyak kan produknya, jadi biar aku bisa bener-bener jelasin satu persatu, nggak aku potong-potong gitu ya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bellnya. Oke, nah ini aku start dari produk yang paling primer ya, jadi sampo. Nah, jadi aku tuh tipe rambutnya itu kayak butirannya besar, terus kulit kepalanya tuh berminyak tapi rambutnya super duper kering. Dan aku nih sering banget semir rambut, jadi aku dari SD, SMP, SMA tuh selalu ada semir rambut. Nah, jadi kayak rambutnya jadi cepet rusak. Dan waktu kuliah itu aku sempet bleaching juga, makanya sejak bleaching itu rambut aku tambah kering banget. Nah, ini tuh sebenarnya kondisi rambut aku belum yang kayak bagus banget juga belum sih. Ini menurut aku masih kayak kering. Cuma ini kondisinya jauh lebih mending daripada waktu awal-awal aku habis semir yang bleaching itu. Aku sempet waktu itu rambutnya bener-bener kayak sapu ijuk yang kalau aku pegang gini tuh dia bener-bener kayak jejak berdiri gitu loh, kayak bener-bener kaku. Nah, kalau ini tuh kayak masih mending gitu loh. Ini pun udah aku nggak pernah potong lagi. Jadi terakhir aku potong rambut itu bener-bener 1 tahun, lebih dari 1 tahun malahan aku potong pendek segini. Dan ini tuh udah segini. Jadi ini kondisinya udah jauh lebih membaik sih. Nah, mulai dari sampo ya. Jadi aku tuh rambutnya termasuk rewel banget untuk sampo. Aku dulu pernah kayak pakai suatu merek. Nah, ini tuh aku sering banget pakai dari dulu. Terus lama-lama karena dia kayak bikin formula baru, tiba-tiba kayak nggak cocok. Jadi aku gonta-ganti sampo macem-macem, dari yang murah sampai yang mahal aku cobain. Dan akhirnya aku nyobain ini nih. Aku nyoba All Sweet Singapore. Nah, ini yang ginger shampoo. Nah, ini aku pertama kali beli itu dan aku nyoba itu kayak rambutnya tuh pertamanya bagus. Jadi waktu aku pertama kali pakai tuh aku seneng banget, bener-bener seneng banget pakai ini. Nah, ini lumayan besar ya. Aku beli yang botol paling besar tuh 450 ml. Dan ini wanginya wangi ginger, bener-bener kayak permen jahe. Kalian pernah makan gak sih permen jahe? Nah, itu kayak gitu. Nah, aku pertama kayak waduh, kok baunya kayak jahe. Tapi pas aku udah keramas, sudah selesai gitu, sama sekali nggak ada jahenya sih, kayak wangi gitu, enak. Aku masih suka-suka aja. Terus dari teksturnya tuh dia nggak bikin rambutnya keset. Kan ada tipikal sampo yang banyak sodanya. Nah, kalau banyak sodanya tuh dia bikin rambutnya tuh jadi kayak keset. Nah, ini tuh enggak. Ini tuh tetap ngebersihin tapi juga tetap moist rambutnya, jadi tetap lembab. Nah, terus setelah 2 minggu pakai ini, aku sempet kayak rambutnya tuh tiba-tiba kayak ketombean, tapi yang kecil-kecil banget. Jadi aku nggak gatel, jadi kayak ketombenya bener-bener kecil gitu, terus kayak kering. Nah, aku kayak mulai aduh, jangan-jangan nggak cocok nih pakai ini. Terus tapi aku terusin aja, aku lanjutin terus pakai ini sampai sebulanan. Tiba-tiba kondisi kulit kepala aku sama rambutnya tuh jadi bagus. Jadi aku baru aja kayak kepingin nyari produk lain lagi, tapi nggak jadi. Akhirnya aku kayak oke deh, aku coba lagi, lanjutin lagi. Aku habisin 1 botol, terus habis gitu aku beli lagi botol kedua. Jadi aku sudah pakai 2 botol ya. Ini botol pertama dan botol keduanya ada di kamar mandi. Ini aku bawa yang biar ringan aja sih. Ini kayak udah yang mau habis. Dan ini dia tuh emang bilang kalau misalnya dia tuh fungsinya tuh mengurangi rambut rontok. Terus rambutnya jadi bersih, lembab. Terus dia juga bisa oil control. Dan juga dia tuh ini ada tulis provide a healthy environment for the growth hair. Jadi dia tuh kayak menjaga lingkungan rambutnya gitu loh. Jadi kayak mulai dari kulit kepala, rambut, itu semua dia jaga. Kayaknya emang dia tuh efeknya agak jangka panjang ya. Jadi kayak mungkin yang pas pertama-pertama itu kayak disembuhin dulu kulit kepala aku, terus lama-lama baru kayak mulai-mulai membaik. Jadi sekarang udah sama sekali nggak ada gatel, nggak ada ketombe, bener-bener kayak berkurang jauh. Dan rontoknya juga lumayan berkurang, meskipun nggak yang signifikan ya, tapi udah lumayan berkurang. Terus ini tuh aku pakai ini tuh kayak rambutnya tuh nggak sekering yang sebelumnya. Dan jadi kayak kondisi rambutnya jadi bagus sih. Itu untuk yang ini. Dan aku selama pakai ini nggak pernah rambutnya tuh kayak bercabang atau gimana-gimana. Jadi aku suka sih.
aku bilang kayak ini worth it untuk harganya. Oh ya, ini juga gampang dicari kok, kalian bisa cari di Shopee Mall. Aku belinya di Shopee Mall situ, dia official juga. Oke, langsung lanjut ke next product. Ini juga shampoo, sorry, salah. Aku bahas shampoo dulu aja ya. Nih, ini shampoo dari Olaplex. Nah, ini tuh yang bone maintenance shampoo. Nah, terus ini tuh tulisannya untuk repair, strengthens, and hydrates all hair types. Jadi bisa untuk semua tipe rambut. Dia tuh memperbaiki, memperkuat, dan juga melembabkan. Nah, ini lumayan pricey sih menurut aku, lumayan mahal. Nanti aku bakal input semua harganya di video ini ya. Nah, kalau aku pakai ini awet banget. Jadi aku cuma tuang sedikit, itu busanya banyak banget. Kayak bener-bener sodanya banyak. Nah, cuma downside-nya sampo yang banyak sodanya itu rambutnya jadi lebih keset. Jadi kalau aku habis keramas pakai ini tuh rambutnya agak keset. Jadi saran aku pakai ini tuh buat kalian yang mau pakai ini, kalian pakainya tuh mungkin pas lagi cuaca yang panas, gerah gitu. Karena aku sendiri pakai ini tuh pas lagi aku sering keringetan atau kayak cuacanya panas banget, kayak gerah gitu, baru aku pakai ini. Jadi kayak lebih ngebersihin gitu loh. Ini so far oke sih, bagus, tapi aku nggak sampai yang nge-hype banget. Kayak ini bukan holy grail aku. Holy grail aku sekarang ini masih yang tadi, ginger shampoo. Jadi ini botol, aku baru beli 1 botol ini aja. Aku agak jarang pakai sih. Jadi ini masih setengah botol. Cuma aku kayak pakai ini tuh tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau sehari-hari aku pakai yang ginger shampoo tadi. Aku mungkin nggak akan repurchase ini sih, karena menurut aku nggak segitu worth it-nya dengan harganya. Menurut aku kayak masih ada sampo lain yang kualitasnya juga ya 11-12 lah sama ini ya gitu. Jadi aku nggak akan ngomong banyak tentang sampo ini. Cuma ini wanginya enak banget sih. Jadi wanginya enak meskipun kayak hasilnya agak keset. Jadi itu aja dari aku untuk samponya. Nah, terus next aku akan bahas conditioner ya. Conditioner yang pertama aku sering pakai tiap hari tuh yang ini, Pantene yang Gold Series. Jadi ini aku macam-macam sih, kan dia tuh ada yang untuk strong and thick conditioner, kayak maksudnya untuk rambut yang lebih kuat, terus kuat dan tebal. Terus ada, aku di rumah juga ada yang untuk rambut rontok. Jadi aku kayak pokoknya yang Gold Series nih bagus-bagus semua sih. Jadi aku kayak selang-seling aja. Nah, ini tuh satu-satunya conditioner yang menurut aku bisa melembabkan rambut aku. Kalau yang lainnya tuh kayak masih kurang gitu loh, nggak licin gimana. Kalau pakai ini tuh rambutnya auto licin, jadi kayak bener-bener lebih lemas, lebih halus. Dan rambutku tuh sangat-sangat ngefek kalau misalnya pakai conditioner atau nggak pakai, karena rambut aku tuh kering banget. Bahkan dari sini ya, biasa kan orang sini tuh masih berminyak ya, tapi aku dari sini tuh udah kayak kering, jadi bener-bener kering. Nah, kalian bisa lihat sih, kayaknya bisa kelihatan deh di kamera kalau rambut aku tuh jenisnya kayak gimana ya, fuzzy gitu. Fuzzy apa frizzy sih, aku lupa grammarnya. Pokoknya itu deh, kelihatannya kayak kering. Jadi aku bener-bener ngandalin ini terus. Aku selalu setiap kali keramas pasti pakai conditioner. Terus next aku ada conditioner lagi dari Olaplex juga. Ini, dia Olaplex nomor 5. Nah, ini conditionernya tuh teksturnya creamy banget. Jadi kayak lebih tebal daripada conditionernya Pantene tadi. Jadi ini kayak teksturnya lebih tebal, terus licin juga. Jadi aku bilang ini bagus sih, kayak ngefek juga di rambut aku. Cuma mengingat harganya juga sekitar 400-500an, aku jadi kayak lumayan mikir-mikir sih. Jadi aku nih baru 1 botol aja, belum pernah repurchase. Jadi ini udah setengah juga. Jadi aku agak eman-eman gitu loh kalau harganya segitu, dan efeknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuma ini emang agak jangka panjang sih, jadi kayak kalau sering-sering pakai baru kerasa gitu. Nah, ini tuh wanginya juga sama-sama enak, dan dia tuh kayak dia tuh kayak disuruh diemin di rambut tuh lebih lama. Jadi ini kayak disuruh 3 menitan, tapi aku diemin kadang kayak 4 menitan atau 5 menitan sambil kadang cuci baju gitu. Jadi kayak supaya lebih ngefek sih. Kalau yang ini kan kalau nggak salah kayak 2 menitan dia udah bisa deh. Sekitar 2 menitan dia udah bisa dibilas gitu. Jadi kalau kalian mau cari yang lebih terjangkau harganya, kalian bisa cari yang Pantene ini, Pantene yang Gold Series ya. Terus untuk ini perawatan lainnya lagi ada Olaplex juga. Oh sorry, yang ini. Jadi aku beli langsung 1 set gitu sih Olaplexnya. Pertamanya aku beli yang ini dulu, yang Olaplex Hair Perfector nomor 3. Jadi ini tuh yang paling
menurut aku paling worth it daripada yang lain-lainnya dari serinya Olaplex ya. Jadi ini bener-bener dia fungsinya untuk bener-bener kayak buat rambut tuh lebih sehat, dia ngembaliin ke kondisi yang lebih yang awal gitu. Cuma kalau kalian nggak pernah bleaching, nggak pernah semir, kayaknya nggak terlalu perlu ini. Nah karena aku udah pernah bleaching, udah sering banget semir, aku bahkan kayak sempet kayak semir tuh setiap 3 bulan sekali. Kadang ada yang biasanya sih 6 bulan sekali, tapi kadang ada yang 3 bulan sekali. Jadi rambutnya tuh kayak bener-bener kayak butuh pertolongan. Jadi aku kayak harus pakai ini sih. Nah ini tuh di sini ditulisnya tuh kayak dipakainya satu kali seminggu untuk rambut yang bermasalah, yang rusak banget, yang damage hair tuh 2-3 kali dalam 1 minggu. Nah ini kalau dari botolnya disuruh instruksinya tuh kayak kita keramas dulu, terus kita keringin pakai handuk, nggak boleh pakai dryer. Jadi pakai handuk dan nggak usah pakai conditioner juga. Jadi kita benar-benar keramas, nggak pakai conditioner, langsung handukan. Jadi nggak di hair dryer, nanti agak kering, baru kita pakai ini nih. Nah terus disuruh dieminnya tuh minimal 10 menit, tapi lebih lama lebih baik. Karena harganya mahal, aku bisa diemin ini tuh sampai 6 jam, 7 jam. Jadi kalau misalnya mau pakai ini, aku tuh bener-bener kayak pas lagi bangun pagi, aku keramas, terus baru aku diemin ini. Terus nanti aku kadang kalau misalnya aku mau sambil ngapa-ngapain gitu, aku shower cap. Pakai shower cap dari hotel tuh loh yang kayak plastik gitu. Atau enggak, kalau kalian punya shower cap di rumah juga bisa pakai itu. Nanti kan bisa dibilas ya. Jadi kayak tutupin shower cap biar lebih bener-bener kayak dia nggak jatuh-jatuh, nggak netes-netes, dan tetap stay di rambut gitu. Terus nanti begitu dibilas, gila sih kayak halus banget, bener-bener halus banget. Ini udah botol kedua aku. Nanti kalau kalian nggak percaya, aku bakal bikin ini deh, post di IG story kayak aku punya 2 botol ini. Jadi yang lagi satu tuh udah habis. Nah aku langsung repurchase lagi sih karena emang sebagus itu. Terus waktu itu aku juga pernah nanya sama mbak di Sephora, katanya kalau misalnya nggak mau pakai cara yang kayak tadi, kayak mau cara lainnya juga bisa. Jadi kayak misalnya kita habis keramas, udah keringin rambut gitu ya, kita bisa ambil ini produknya dikit, kayak di tangan dikit, terus digosok-gosok kayak di apply di rambut di ujung-ujungnya. Nanti atau enggak sama sebelum nyatok, katanya mbaknya gitu. Dan aku pernah nyoba, hasilnya iya sih, lemes banget. Cuma kalau kalian mau curly, kayaknya aku kurang saranin karena rambutnya jadi kayak lemes gitu loh, kayak bener-bener flowy gitu. Cuma ini bener-bener aku super rekomen buat kalian yang punya rambutnya tuh rusak, yang bener-bener rusak, terus bercabang, terus yang kering kerontang kayak sapu ijuk karena bleaching, karena semir. Ya aku rekomen banget yang ini, kalian harus coba sih ini. Cuma kalau kalian nggak ada masalah sama rambut, kayak yang nggak pernah semir, nggak pernah bleaching, kalian nggak terlalu perlu ini sih. Aku lebih saranin kalau kalian yang rambutnya nggak rusak tapi pengen perawatan lebih, kalian bisa pakai ini nih, masker rambut. Jadi aku selain pakai yang tadi Olaplex nomor 3 tuh aku juga pakai ini. Jadi ini adalah hair mask, masker rambut. Ini juga bagus banget. Ini tuh tulisannya 1 minute smoothing spa mask. Jadi kayak masker rambut spa gitu katanya. Dia sih bilangnya bisa didiamin 1 menit aja. Cuma aku ngerasa kayak kalau 1 menit nggak gitu ngefek di rambut aku karena super kering rambut aku. Jadi aku pakai ini tuh lumayan banyak. Aku bener-bener pakai dari tengah rambut sini. Jadi aku kayak diemin lama. Biasanya aku habis pakai ini, aku diemin, terus aku nyuci baju. Jadi aku biasanya kalau misalnya keramas kadang agak lama karena sambil cuci baju. Jadi kayak misalnya aku diemin ini, nanti aku cuci baju selesai baru bilas. Nah hasilnya langsung lembut gitu. Aku dulu pernah saking sukanya sama ini, aku jadiin ini jadi conditioner. Jadi setiap kali keramas aku pakai ini. Cuma lama-lama ini sih kayak jadi rambutnya kayak super lemas. Cuma nggak disaranin sama orang salon. Jadi aku ada langganan salon aku, nah dia kayak bilang jangan, nanti rambutnya lama-lama kayak kebal gitu loh. Jadi lama-lama kayak nggak ngefek. Tetap harus conditioner ya conditioner. Nanti untuk hair masknya itu dipakainya sih kalau memang butuh banget ya udah 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu. Jangan dipakai yang kayak bener-bener habis keramas langsung pakai ini gitu. Jadi aku lumayan rekomendasi yang ini. Kalian harus cobain, hair masknya bagus. Menurut aku bagus banget. Aku udah pakai ini kayak lama banget. Aku pakai ini sekitar mungkin 6 tahun ya. Jadi selama 6 tahun aku pakai ini terus.
pernah nyoba yang ini, pernah nyoba yang warna putih, bawahnya putih tutupnya merah tuh juga aku pernah nyobain, cuma entah kenapa aku balik lagi sama yang ini. Cuma kalau wanginya lebih enak yang itu sih, yang tutupnya merah itu. Tapi aku ngerasa ini lebih ngefek, kayak lebih melembabkan sih buat rambut aku. Meskipun yang putih dan merah itu kayak tulisannya untuk semua problem rambut kan, tapi ini mungkin karena smooth intense ya, jadi dia bener-bener intense banget untuk bikin rambutnya jadi halus kayak gitu. Nah terus oke, sampai situ aja pembahasannya, karena yang sisanya lagi nanti takutnya kayak durasinya kepanjangan, jadi aku akan lanjut di part kedua ya. Jadi ini semua produk yang aku pakai, mulai dari shampoo tadi, terus conditioner, hair mask, dan ini yang favorit aku sih. Jadi kalau dari yang produk yang tadi aku jelasin, yang favorit aku jelas yang ini, dua ini, dan ini conditioner dan hair masknya juga. Yang aku kurang rekomen sih dua ini, yang conditioner sama sampo-nya, karena menurut aku nggak sebanding dengan harganya, karena lumayan mahal sih, kayak sayang banget. Kayak aku lebih mending beli buat ini deh, jadi daripada beli ini aku mending beli lagi yang ini. Yang ini aku nggak bakal repurchase kayaknya, mungkin aku akan cari produk lainnya lagi kalau misalnya emang aku penasaran kayak produk mana lagi yang lebih bagus gitu. Oke, itu aja dari aku untuk video kali ini. Jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Kalian bisa komen di bawah juga, misalnya kalian pengen tahu kayak, Kak pernah coba produk ini nggak? Siapa tahu aku udah pernah coba dan aku bisa kasih kayak saran-sarannya gitu, karena aku lumayan banyak nyobain produk-produk untuk rambut. Nah, aku juga mau disclaimer ya, ini sesuai pengalaman aku sendiri. Kadang yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan yang nggak cocok di aku belum tentu nggak cocok di kalian. Jadi ya, aku cuma sharing aja menurut pengalamanku sendiri, dan aku juga bukan hair expert, jadi semuanya tergantung pengalamanku sendiri. Oke, thank you guys semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bell-nya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Bye-bye!